Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ad-Duha terdapat di dalamnya qasam, sumpah Allah dengan ciptaannya, wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi waktu malam. Seperti ini ya. Ini ayat Allah yang kita baca. Demi malam apabila gelap, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maka jawab sumpahnya itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jawab dari sumpah Allah itu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini sebagai jawaban untuk mengcounter, menolak fitnahan orang-orang kafir Quraisy, bahwa kata mereka Rasul kita itu sudah ditinggalkan oleh Allah. Rasul kita itu, kata mereka, itu dibenci karena beberapa malam tidak turun wahyu. Maka Allah yang menjawab, Allah yang menjelaskan, Allah yang mengcounter, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak membencimu. Ternyata ada sebuah riwayat, beberapa malam memang wahyu tidak turun. Malaikat Jibril 2 atau 3 malam memang tidak datang kepada Nabi. Ternyata pelajaran bagi kita, di bawah tempat tidur di kamar Nabi itu ada anak kalbun ya, yang sudah mati. Itu menjadi sabab tidak masuknya malaikat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia, ada kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu doa kita, doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebahagiaan, keselamatan, kebaikan dunia dan akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ayat ini menjadi dasar adanya syafaat agung, syafaat uzma dari Nabi kita. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan Tuhanmu akan memberimu kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan sehingga engkau merasa puas. Kemuliaan-kemuliaan, termasuk ayat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa menjadi dasar adanya syafaat agung dari Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi diperkuat dengan sabda Nabi, inna likulli nabiyyin da'wah mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabahtu da'wati ay syafa'ati li ummati yaumal qiyamah. Sesungguhnya para nabi memiliki doa yang mustajab dan mereka sudah menyegerakan doanya di dunia, dan aku, kata Nabi, menyembunyikan doaku, yaitu syafaatku yang nanti aku akan berikan kepada umatku dengan izin Allah di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat, amin. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatim. Nabi itu pernah menjadi yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Nabi yatim sejak masih kecil. Ibunya Siti Aminah
mengandung dan melahirkan, Nabi sudah tidak ada ayahnya. Siapa ayahnya? Abdullah. Maka Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Istilah yatim itu, man faqada abuhu, itu disebut yatim. Orang disebut yatim, dia masih kecil dan sudah ayahnya tidak ada. Kalau kita jangan ngaku yatim. Udah punya cucu masih ngaku yatim baik. Yatim itu kalau ukurannya masih kecil, yatim. Kalau hewan berbeda sama manusia. Kalau manusia ayahnya meninggal dan dia masih kecil, itu namanya yatim, anak yatim. Kalau hewan, binatang, itu ibunya mati, maka hewan itu namanya yatim. Kebalikannya, karena kalau ayam misalnya, burung-burung yang cariin makan siapa? Ibunya. Coba lihat ayam tuh, anak-anak pitik tuh kan, ngikut emaknya tuh betina itu, bapaknya tuh mana baik itu. Ibunya yang cari makan buat anaknya. Tapi kalau manusia, bapaknya yang wajib cari makan, cari nafkah. Istrinya nggak wajib bekerja. Tapi kalau bekerja boleh, selama izin ada suami dan selama pekerjaan itu memuliakan dia, tidak merendahkan marwahnya sebagai seorang wanita. Boleh, tapi pada dasarnya yang wajib mencari nafkah, bekerja untuk kebutuhan keluarganya itu adalah ayah. Maka kalau ada ayahnya meninggal disebut dengan yatim. Kalau dia masih ada ibunya, belum disebut yatim tuh. Karena masih ada ayahnya sebagai kepala tulang punggung keluarga. Istilahnya belum disantuni. Karena yang meninggal siapa? Ibunya, bapaknya kan masih ada. Jadi istilah yatim itu man faqada abuhu, yang ayahnya sudah tidak ada. Kalau ayahnya sudah tidak ada, ibunya juga sudah tidak ada, maka namanya yatim piatu. Itu. Yang kedua, wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka dhalan fahada. Nabi wa wajadaka dhalan an Abdul Muttalib faraddaka ilaihi wajadaka khaliyan minas syariah fahadaka bi'inzalya ilaika. Nabi diberikan hidayah, bahkan sejak masih kecil, Nabi itu sudah terlihat berbeda dengan umumnya anak-anak. Itu artinya sudah ada tanda-tanda kenabi. Itu Nabi. Enggak umumnya anak-anak, Nabi masih kecil itu sudah terlihat bahwa beliau nanti itu saat umur 40 tahun itu diangkat menjadi seorang Rasul. Dan dalam sebuah riwayat, wajadaka dolan an Abdul Muttalib faraddaka ilaihi kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala dolatu an jaddi Abdul Muttalib.
wa ana sabiyyun da'i kadatu yaqtuluni. Jadi begini jamaah, Nabi itu sebagaimana anak yang masih kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tiba-tiba Nabi itu terlepas dari pengawasan kakeknya. Begitu riwayat, ya. Lalu dalam kisahnya itu yang menemukan itu adalah Abu Lahab waktu itu. Bayangkan itu. Ya Rabbi, rudda waladi Muhammad, urdudhu Rabbi. Ini permohonan dari kakeknya yang merasa Nabi masih kecil itu tiba-tiba terlepas. Dan Abdul Muttalib berdoa untuk bisa kembali lagi, bisa bertemu dengan cucunya. Cucu ya berarti kan? Ya cucunya. Karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ini kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Famazala yuraddidu hadza indal baiti hatta atahu Abu Jahal. Afwan, di sini diriwayatkan Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Saya baca hatta atahu Abu Jahal ala naqr. Masya Allah. Jadi dalam sejarah saat Abdul Muttalib sedang berdoa memohon kepada Allah agar cucunya itu kembali bersama dia, tiba-tiba Abu Jahal bersama Nabi itu sudah berada di naqah, di onta. Wa wajadaka ailan fa'abna. Nabi pernah ailan, ya, fa'abna, lalu dikayakan oleh Allah, ya. Nabi berusaha bersama pamannya Abu Thalib, berdagang Nabi, bahkan sampai ke Syam, ke negeri Syam. Di situ membuktikan bahwa orang Islam itu, ya, mesti memiliki usaha. Nabi saja masih kecil itu dalam riwayat Nabi diajak untuk berdagang. Bahkan beliau jujur, ya, sehingga seorang kaya raya Khadijah percaya untuk menjalankan usahanya dilakukan oleh Nabi. Itu belum menjadi seorang Rasul. Yang akhirnya Nabi nikah dengan Khadijah. Khadijah usianya berapa? 40 tahun. Nabi usianya 25. Jangan dibilang Nabi tidak ada kemampuan untuk menikahi Khadijah. Menikahi seorang bernama Khadijah itu istilahnya bukan istilahnya itu enggak mengeluarkan apa? Mahar enggak. Iya, artinya iya. Wa wajadaka ailan fa'adna. Nabi masih muda tuh, usianya 25 tahun. Masya Allah. Lalu itu tiga kondisi Nabi, ya, masih kecil. Pertama, dalam keadaan ya yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yang kedua, wajadaka dalan fahada. Yang ketiga, wajadaka ailan fa'abna. Maka ditutup oleh Allah, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka anak yatim itu jangan dihardik, dan peminta-peminta, wa amma sa'ila fala
Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Anak yatim jangan dihardik. Kalau orang yang minta-minta, ya, itu tidak boleh kita itu sampai membentak-bentak, memaki-maki. Kasih kagak, kasih kagak, maki-maki. Lebih baik qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza, kata Allah. Ucapan yang ma'ruf, ucapan yang bagus lebih bagus daripada ngasih tapi diikuti oleh ucapan yang menyakiti hati. Itu enggak boleh. Masih ngasih tapi menyakiti, enggak bagus. Apalagi kagak ngasih bisa ngomel. Ya, yang bagaimana kita itu bijaksana orang. Di sini ayat ini jangan didengar oleh peminta. Wah, kalau gitu saya jadi minta-minta aja. Jangan. Ini maksudnya jangan salah paham. Justru orang Islam itu jangan minta-minta gitu. Ketika ada kondisi orang minta-minta, mungkin sudah tua, renta, sakit. Tapi kalau yang masih muda, oh dia pakai dalil ini lagi nih. Salah itu penerapannya, bukan itu. Wa ammas sa'ila, saya jamaah nggak mau ngasih tuh di pinggir-pinggir jalan yang pakai itu, benar. Yang manusia silver, saya nggak mau. Karena kalau saya kasih, saya merestui. Dia tuh masih melek, dia tuh masih produktif, masih sekolah, kasihan. Di mana warganya atau siapa? Kasihan. Atau yang masih muda kita minta jangan. Nah, ini yang dimaksud adalah wa ammas sa'ila fala, itu memang benar-benar dia adalah yang memang iya, artinya yang memang kondisinya itu bisa dia untuk meminta. Itu kita nggak boleh menyikapinya dengan yang tidak baik. Itu ada 3 hal. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu, ya, itu kita kita syukuri, intinya itu, ya. Kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah itu, ya, itu kita mesti apa? Tilkan nikmah ya Al-Quran. Termasuk dikatakan oleh Mujahid, nikmat itu adalah Al-Quran. Fattahdits bihi ay yaqra'u wa yuqri ghairuhu. Termasuk Quran itu kita bersyukurnya yaitu dengan membacanya, ya. Begitulah jamaah yang kami hormati, ya. 3 hal dalam kondisi Nabi, lalu 3 hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang terakhir yang terakhir pertama fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu mesti kita syukuri, ya. Kita berbagi, istilahnya terima kasih. Makanya terima kasih. Terima kasih. Itu kan? Terima kasih. Itu bentuk dari rasa syukur kita kepada nikmat Allah itu, kita berbagi kepada orang, ya, dengan nikmat yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa astaghfirukum. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.